Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, waduh, sudah malam Jumat saja. Artinya apa Bang Messi kalau malam Jumat? Artinya adalah Anda harus tetap semangat gagal bayar di pinjol Anda itu. Jangan sampai DC-DC ini menang. Ya, DC-DC ini sudah kurang ajar. Ya, banyak memakan korban. Mereka tidak punya hati, mereka tidak punya logika dalam menagih nasabahnya. Maka dari itu kita lawan ya dengan cara gagal bayar dan mengabaikan semua penagihan yang masuk ya. Tetap semangat jalani hidup, jangan sampai goyah sedikit pun. Gitu. Oke ya, itu ya harus malam Jumat itu harus seperti itu. Oke, nah sekarang saya ingin menginfokan tentang hal yang sangat penting sekali bagi para pengguna paylater di Indonesia ya, maupun yang sudah galbay ataupun yang belum galbay. Nah, yang belum galbay ini harus diajak galbay agar pinjol-pinjol di Indonesia ini cepat runtuh di tahun 2024 ini. Oke? Nah, apakah Anda sudah gagal bayar di paylater besar seperti Shopee Paylater, Kredivo Paylater, Atome, Akulaku Paylater gitu ya? Atau Anda masih rawat-rawat paylater Anda? Nah, pernah juga nggak Anda ini terlintas di pikiran Anda, apa sih resikonya jika saya galbay paylater dan barangnya masih saya pakai? Gitu ya. Ada yang bilang paylater ini sama saja seperti kredit motor atau mobil di leasing. Ada barangnya gitu ya. Karena Anda membeli barang menggunakan metode kredit gitu. Dan resiko dari menunggak di leasing adalah barangnya ditarik. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan paylater pinjol? Apakah DC boleh menyita barang paylater Anda ketika Anda itu menunggak di paylater tersebut? Nah, saya akan ajak Anda di sini ke artikel yang sangat bagus sekali dari Hukum Online. Nah, ini ya. Di sini judulnya gagal bayar paylater, bisakah aset debitur disita? Nah, di sini kita baca sebentar. Utang yang tidak ada jaminan atas utang, penyelenggara termasuk paylater tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan barang milik debitur. Prinsipnya, penyitaan barang milik debitur yang prestasi hanya bisa dilakukan atas dasar putusan pengadilan. Oke? Nah, lanjut, dalam pengaturannya, transaksi paylater dapat menggunakan agunan seperti yang diatur dalam pasal 32 ayat 2 POJK nomor 10/2022. Namun secara umum, praktek paylater tidak menggunakan agunan dalam transaksinya. Nah, jadi barang yang sudah sampai kepada Anda menggunakan paylater itu bukan jaminan, ya, bukan seperti di leasing. Oke, jadi HP Anda, TV, kulkas yang dibeli menggunakan paylater itu bukanlah jaminan. Oke, lanjut ya. Nah, lantas apakah penyedia layanan paylater tersebut berhak menyita aset debitur satuan prestasi? Kita baca lagi di sini. Asisten Manajer Hukum dan Kepatuhan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS SJK, Fikri Mursyid Salim menerangkan, dalam hal ketentuan sita aset saat debitur paylater prestasi sama halnya dengan transaksi pinjaman online atau pinjol atau fintech peer-to-peer lending yang tanpa agunan. Jadi sama dengan pinjol tanpa agunan, ya. Dia juga menyampaikan utang yang tidak ada jaminannya atas utang, maka penyelenggara termasuk paylater tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan atau melakukan eksekusi terhadap barang milik debitur. Sehingga penyedia paylater seperti Kredivo, Akulaku, Shopee Paylater selaku kreditor tidak boleh menyita paksa barang-barang milik debitur. Gitu. Ya, jadi saya ucapkan selamat ya kepada Anda bahwa jika Anda gagal bayar di paylater itu tidak boleh disita barangnya, ya, karena itu bukan jaminannya. Sudah dijelaskan oleh yang mengerti hukum tersebut, gitu ya. Nah, tapi Bang, saya kembaliin aja deh barangnya biar nggak pusing, gitu kan. Gimana itu Bang? Ya, belum tentu mau DC-nya. Ya, belum tentu mau DC-nya Anda ngembaliin barang itu. Ya, sudah dipakai, sudah ada lecet-lecetnya gitu ya. Dan juga DC pinjol itu sebenarnya ditugaskan untuk membawa uang di luar di nasabah ke dalam perusahaannya, ya. Bukan membawa barang yang sudah dibeli. Oke, tapi membawa uang kembali yang ada di luar, yang ada di nasabah ke dalam perusahaan dia bekerja itu. Ya. Jadi DC mah uang, bukan barang.
Oke ya, tapi Anda juga bisa ketipu oleh DC tersebut. Ya, soalnya pernah kejadian seperti ini. DC tersebut mengiyakan pengembalian barang. Ini terjadi beneran. Ya, dan sebenarnya bukan di pinjol, tapi di bank, di salah satu bank ya. Saya pernah dengar cerita seperti ini. Ada DC lapangan dari bank mengiyakan pengembalian barang ya. Lalu DC tersebut bilang hutang nasabah itu lunas gitu. Hutang Mas ini lunas deh gitu ya dan tidak akan ditagih lagi. Oke, tapi setelah beberapa bulan ya, nasabah ini didatangi lagi oleh DC yang baru. Ya. Nah, DC yang dulu itu sudah resign. Ya. Jadi tagihannya nggak lunas, barangnya juga diambil oleh DC yang lama. Gitu ya. Contohnya misalkan ya, Mas saya mah nggak kuat nih nyetorin motor, udah ambil aja Mas. Nah, kata si DC-nya, oh ya udah oke Bu, ini sudah lunas, nggak perlu bayar lagi gitu ya. Nah, oleh DC tersebut, motor tersebut tidak dikembalikan ke kantor, tapi malah dijual. Ya, istilahnya motor bodong, hanya STNK-nya saja. Oke, lalu DC ini resign gitu ya karena sudah menjual banyak motor. Seperti itu ya, liciknya itu. Tagihannya tetap ada, nasabah ini tetap didatangi gitu ya, motornya sudah ludes gitu. Jadi pastikan segala sesuatunya itu ada buktinya. Jika sangkut pautnya itu dengan badan pembiayaan seperti pinjol, koperasi, leasing, bank harus ada buktinya. Ya, setiap transaksi atau segala sesuatunya itu ya difoto boleh, dimateraikan juga boleh gitu agar tidak rugi Andanya gitu ya. Ya sudah terbuktikan sebenarnya mau pay letter mau pinjol itu sebenarnya bikin susah ya. Bikin malapetaka baru. Oke, maka dari itu stop mulai dari sekarang ya. Jangan pernah lanjut-lanjut lagi dengan yang namanya pay letter atau pinjol tersebut. Jangan sampai pay letter atau pinjol ini merusak hubungan Anda dengan keluarga Anda. Itu yang paling utama. Ya, yang kedua, jangan sampai pay letter atau pinjol ini menguras harta Anda. Ya, atau bukan harta Anda, harta orang tua Anda. Nah, Anda menghabiskan harta yang bukan milik Anda. Anda menghabiskan uang yang bukan milik Anda. Ya itu jangan sampai, itu pilu sekali. Ya itu sangat sakit hati sekali kalau sudah terjadi seperti itu. Ya, ujung-ujungnya Anda itu akan galbay juga. Harta habis, hubungan retak, pinjolnya galbay. Oke, mending-mending Andanya sekarang kalau sudah seperti itu buka usaha atau bekerja mengembalikan semuanya. Ya, walaupun memang sulit gitu ya, lama gitu kan. Tapi ya kita tidak boleh pesimis gitu. Kita harus berpikiran selalu positif. Oke. Nah, maka dari itu dengan video ini saya harap Anda tidak kena malapetaka tersebut. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.